Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan, menampilkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi VideoScribe. Apa itu VideoScribe? VideoScribe ini merupakan salah satu aplikasi untuk membuat animasi media pembelajaran dalam bentuk video atau dalam bentuk file yang bisa kita putar di pemutar video. Baik, teman-teman, kita mulai, kita jalankan aplikasi VideoScribe. Kita lihat di desktop, ini sudah ada shortcutnya. Kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai aplikasi VideoScribe ini terbuka. Nah, rekan-rekan, ini adalah loading dari aplikasi VideoScribe. Kita diminta untuk login. Kita abaikan saja, kita klik login. Nah, teman-teman, di awal tampilan dari VideoScribe ini ada semacam tutorial singkat atau panduan singkat bagaimana menjalankan VideoScribe. Kita abaikan saja, kita close kembali. Nah, seperti ini rekan-rekan, ini adalah tampilan awal juga dari VideoScribe. Kita lihat di sini ada beberapa file yang pernah dibuka, file scribe yang pernah dibuka, yang pernah dijalankan di desktop atau di komputer saya. Karena kemarin kita membuat paling tidak ada 5 file scribe dan recentnya atau historinya masih ada di sini. Sehingga kalau kita pengen menjalankan kembali, kita tinggal mengeklik gambar thumbnailnya, ya, gambar yang telah ada di sini. Nah, untuk membuat dokumen scribe baru, kita klik tombol create new scribe yang bertanda plus ini atau berlambang plus. Kita klik. Nah, kita lihat ini adalah interface, jadi layout dari aplikasi VideoScribe. Kita lihat di bagian atas, di sini ada beberapa tombol save or export to scribe. Ini berfungsi untuk menyimpan project dokumen scribe yang kita buat, ya. Kemudian tombol berikutnya add an image to the scribe to the canvas. Ini berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan gambar yang nanti akan kita buat sebagai video. Jadi kita menekan tombol add an image ini. Kemudian tombol di sebelah kanannya add text. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan teks di script yang kita buat. Selanjutnya, ini tombol untuk menambahkan cat atau grafik di video kita nanti. Grafik atau cat ini bisa berbentuk grafik garis, grafik batang, ataupun grafik lingkaran. Selanjutnya, tombol add or change a music track for the scribe. Nah, tombol ini berfungsi untuk menambahkan atau merubah track musik. Jadi kalau kita mainkan video yang kita buat, ini ada latar belakang musiknya atau ada backsoundnya, kita bisa menekan tombol ini untuk menambahkannya. Kemudian tombol berikutnya add or change the voice over for the scribe. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan narasi atau cerita secara langsung dari video yang kita buat, bisa kita pakai fasilitas atau fitur add on change the voice over ini. Selanjutnya, ini adalah tombol untuk mengubah atau mengatur warna dan tekstur dari latar belakang kanvas atau latar belakang area kerja kita ini. Sementara defaultnya ini adalah warna putih. Selanjutnya, select a different base hand for the scribe. Ini berfungsi untuk mengubah atau mengatur atau memilih animasi handle atau tangan, ya, nanti untuk menampilkan gambar dalam video scribe itu. Selanjutnya, fitur yang ada di sebelah kanan di sini adalah tombol preview play the scribe. Ini berfungsi untuk menjalankan atau melihat tampilan awal video yang kita buat. Jadi meskipun belum selesai kita buat videonya, nah kita pengen
melihat misalnya bagaimana bentuknya. Nah, dengan menekan tombol preview play the script ini. Selanjutnya tombol publish atau render your script video. Nah, tombol ini merupakan tombol paling akhir. Nanti kalau dirasa dokumen script yang kita buat ini sudah jadi, untuk mempublishnya, untuk menjadikan sebuah file video yang bisa diputar dengan media aplikasi pemutar video. Nah, nanti kita pilih fitur ini, publish render your script video. Juga video yang kita buat ini nanti bisa dipublish ke media sosial, misalnya YouTube, ya, Facebook atau Twitter dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada semacam storyboard, ya. Orang menyebutnya sebagai storyboard karena gambar ataupun semua kejadian peristiwa yang kita tempelkan di kanvas di area kerja kita ini nanti akan secara berurutan ditampilkan di storyboard ini, sehingga urutan-urutan kejadian atau peristiwanya itu nanti bisa kita atur ulang dengan menggeser-geser gambarnya itu di video di storyboard ini. Selanjutnya di sebelah kanannya di sini juga ada tombol-tombol, tapi sementara di sini adalah tidak aktif karena memang kita belum membuat atau menyisipkan gambar di area kerja ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana membuat sebuah video animasi dengan menggunakan video script. Nah, di sini saya akan membuat video untuk pembelajaran IPA SMP dengan tema perpindahan color. Sebelum membuat video dengan menggunakan animasi drawing video script ini, saya sarankan terlebih dahulu kepada rekan-rekan untuk menyiapkan berbagai perangkat yang diperlukan di sini, gambar, kemudian teks yang akan kita cantumkan dan sebagainya, dan kita susun dalam sebuah storyline sehingga nanti sistem kerja kita akan menjadi lebih mudah, ya, dan lebih efisien. Nah, saya sudah membuat semacam storyline, sinopsis, ringkasan cerita yang nanti akan kita buat sebagai video pada video script, aplikasi video script ini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah urut-urutan kejadian yang nanti akan kita tampilkan di video animasi. Untuk urutan pertama opening title, yang kedua main map, color dapat berpindah melalui 3 cara. Kemudian yang ketiga ini tentang konduksi, penjelasannya, gambarnya. Kemudian yang keempat konveksi, pengertiannya, ya. Kemudian gambar yang kita sisipkan. Yang ke urutan berikutnya radiasi, ini juga perlu kita siapkan teksnya, ya, sehingga nanti kita tinggal copy paste saja. Kemudian gambar dan penutup. Kemudian tiap-tiap urutan kejadian ini kita juga perlu berikan perkiraan durasi, sehingga nanti video yang kita buat ini bisa tampil proporsional, ya, dengan durasi waktu yang sesuai, ya, dengan tema yang kita angkat. Nah, demikian. Selanjutnya kita kembali ke layout interface dari video script. Saya ingin mendemokan sedikit saja untuk membuat animasi tersebut. Kita buat titelnya dulu dengan mengeklik add text, ya. Misalnya di sini kita tulis video pembelajaran IPA SMP. Kita oke. Kita coba kita letakkan di bagian atas. Kemudian kita pilih tag berikutnya, tema dari video yang kita buat, perpindahan color. Oke, kita sisipkan di sini.
Selanjutnya jangan lupa kita menambahkan siapa penyusunnya. Saya pilih hurufnya misalkan ya. Ya, misalkan jenis hurufnya adalah ini. Nanti kita atur belakangan. Tag berikutnya misal seperti ini untuk penyusunnya. Hurufnya Andalus. Kemudian kita kasih tahun misalnya. Kita letakkan di bagian bawah. Nah, untuk mengatur ukuran tampilan huruf kita kecilkan. Dan ini juga kita kecilkan, kita sesuaikan dengan ukuran huruf yang lain. Kita perbesar tampilannya. Kita scroll ke bawah ya, biar kelihatan porsinya di tengah. Jadi rekan-rekan, ini sekedar latihan saja. Kita coba kita tampilkan bagaimana video ini nanti kalau diputar. Kita pakai play preview ya. Nah, ini adalah tampilan sekilas tentang video yang kita buat. Ya, itu tadi secara default memang seperti itu. Kita belum melakukan pengaturan di storyboardnya ini. Saya akan mencoba menambahkan gambar ya, dengan menyisipkan dengan menggunakan tombol add an image ya. Kita pilih dari yang sudah ada di sini, kita menambahkan ini logo dari Simolek. Kita letakkan di sini misalnya di sini. Kemudian saya juga pengen menambahkan logo dari VideoScribe. Kita perkecil. Kita atur posisinya. Nah, saya pengen melihat untuk logo Simolek ini di properties. Kita lihat di storyboardnya yang kita pilih Simolek. Nah, nanti di logo Simolek ya, nanti di storyboard akan tampil propertiesnya. Kita lihat ceng propertiesnya. Kita coba tampilkan preview playnya semacam ini. Nah, saya tidak akan menggunakan animasi orang menggambar seperti ini. Saya pilih menggunakan move in saja. Move in, kita coba play.
durasinya terlalu panjang, kita ganti untuk animate-nya misalnya hanya 2 detik saja. Kita coba lihat. Nah, semacam ini. Saya ingin mengganti handle-nya, misalkan dengan memilih salah satu di sini, handle yang seperti ini ya. Kita oke. Kita preview terlebih dahulu. Nah, kayaknya sudah pas dengan keinginan saya ya. Waktunya 2 sekon untuk animasinya. Kita oke. Kemudian untuk yang video scribe, ini kita pilih propertiesnya ya, kita play sejenak. Nah, seperti ini. Wah ya, kita coba kita ganti handle-nya ya. Handle-nya misalkan saya pakai yang ini. Maaf, kita pilih move in dulu ya, move in dulu, kita ganti seperti ini ya, terus oke. Waktunya saya ganti 2 detik saja ya, oke. Nah, kita lihat coba tampilannya. Nah, kita lihat di sini animasinya, ini animasi bawaan. Jadi kalau teks sebaiknya memang pakai animasi orang menulis seperti ini, akan lebih tampak hidup ya. Kemudian untuk gambar seperti ini ya. Demikian rekan-rekan, sekedar sharing bagaimana menggunakan aplikasi VideoScribe, aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat video pembelajaran bagi rekan-rekan guru dan pengajar di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.